Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kita di bab 7 dengan materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di pelajaran IPA kelas 8. Untuk siswa-siswi diharapkan untuk mendengarkan dengan baik dan silahkan dibuka buku paketnya di halaman, kalau tidak salah ada di halaman 2 ya, di buku paket semester 2. Kita lanjut saja. Jadi ada istilah namanya tekanan zat. Nah, ini ada macam-macam jenis kaki pada hewan. Ada angsa, ada bebek, ada ayam. Nah, ini memiliki gaya tekan. Gaya tekan kaki menuju ke dasar tanah. Ini adalah salah satu tekanan pada suatu hewan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tekanan? Jadi tekanan zat itu yang kita pelajari ada tekanan, kemudian tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Inilah yang kita pelajari. Salah satunya adalah tekanan. Dulu mungkin pernah belajar tentang tekanan zat, ada zat padat, ya, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini di buku kalian bisa kalian lihat di bagian bawah ada namanya tekanan zat padat. Nah, ini ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin yang di atas ini ada namanya plastisin, ya. Kemudian setelah didorong, berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda, gaya itu lambangnya F ya, semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi, ketika seorang memiliki gaya yang semakin besar pada suatu benda, maka tekanan tersebut juga dihasilkan dengan sangat besar atau semakin besar. Nah, kalau kita lihat semakin luas, ada kalimat semakin luas tadi. Tadi ada istilah gaya, kemudian kita bahas luasnya. Semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Ingat itu ya. Secara matematis, besaran tekanan dapat dirumuskan demikian. P sama dengan F dibagi A. P adalah lambang untuk tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, yang disebut juga satuan Pascal atau PA. F adalah gaya, satuannya Newton, karena ilmuannya namanya Sir Isaac Newton. Kemudian A adalah luas bidang, satuannya meter kuadrat. Nah, ini adalah rumus tentang tekanan. Adanya tekanan disebabkan gaya dibagi luas bidang tekan, F dibagi A. Kalau yang ditanya adalah F, ya, maka P kali A. Kalau yang ditanya A, maka F bagi berarti kalau yang ditanya adalah F, maka P kali A, ya. Dibuat papan segitiga ya. Nah, inilah contoh dari gaya tekan. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kamu tentunya dapat menjelaskan alasan ketika kamu berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot. Kamu akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak
masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kamu juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Nah, ini adalah contoh dari tekanan zat, ya, tekanan zat padat. Nah, ini adalah penjelasan teorinya dulu, zat padat. Pada rumusnya P sama dengan F dibagi A. Kemudian yang kedua adalah tekanan zat cair. Nah, tadi zat padat, kemudian tekanan zat cair. Tekanan zat cair ini contoh di Indonesia adalah lautan yang sangat luas. Kalau kita lihat di gambar adalah seorang yang menyelam melihat pesona bawah laut. Nah, pesona alam bawah laut menandakan adanya tekanan zat cair. Apa yang dimaksud? Ketika kamu menyelam, bagaimana kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telingamu terasa tertekan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Jadi semakin kamu tenggelam, semakin turun ke dasar laut, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kita lanjutkan ke bawah. Nah, ini dia. Ini ada contoh dari tekanan. Jadi, kamu telah mengetahui bahwa kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Hidro itu artinya air. Ya, jadi tekanan zat cair itu namanya tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Ingat itu ya. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada bagian sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa tekanan merupakan besarnya gaya per satuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Secara matematis rumusnya apa? Ini dia. P sama dengan F dibagi A. P adalah gaya, P adalah tekanan, zat sama dengan gaya dibagi luas bidang tekanan. Namun, ini adalah rumusnya tekanan zat padat. Nah, kalau tekanan zat cair, rumusnya adalah ini. P sama dengan W dibagi A. Ya, P sama dengan W dibagi A. W adalah menunjukkan berat benda, misalkan ada batu jatuh dari atas ke air. Ini adalah berat bendanya. Sama dengan M dikali G. Massa benda dikali gravitasi, gaya gravitasi. Batu itu jatuh mengalami gaya gravitasi. Massa bendanya misalkan 10 kg. Berarti kamu cari dulu W-nya dulu. Berarti rumusnya M kali G. Kalau W-nya sudah ketemu, maka dibagi A. A-nya apa? A-nya adalah luas bidang tekanan zat cair. Nah, inilah yang menentukan rumus dari tekanan zat cair. Nah, kalau yang ditanya adalah massa, maka Rho dikali V. Rho itu massa jenis zat cair dikali volume airnya berapa. Atau kalau yang ditanya volume air, ya, sama dengan H dikali A, maka ketinggian dikali luas bidang tekanan. H itu ketinggian ya, ketinggian dari permukaan air. Dapat ditulis bahwa P sama dengan Rho dikali G dikali H dikali A dibagi A. Atau rumus lainnya adalah A-nya dicoret karena sama, luas penampangnya sama dicoret, maka P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan keterangannya apa tadi? Yaitu tekanan Newton per meter kuadrat. Sedangkan M, massa benda satuannya kilogram. Sedangkan Rho, massa jenis zat cair,